Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan pada awal tahun ini 2023. Dunia kini sedang menuju metaverse. Indikator-indikator atau gejala fenomena itu sudah sangat terlihat kuat di masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat di tahun 2023 ini tentu saja kehidupan di dalam dunia cyber atau dunia digital, dunia maya itu akan menjadi semacam aturan atau kebudayaan baru yang itu sangat masif itu. Nah, tentu saja kemajuan teknologi ini memiliki dua mata pisau yang bisa negatif, bisa juga positif. Jadi teknologi dunia cyber ini tentu saja sangat bermanfaat bagi manusia, tergantung dari niatan dari setiap orang bagaimana memanfaatkan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kemajuan teknologi tentu saja bermanfaat bagi manusia ya, khususnya juga untuk masyarakat Indonesia. Selama 3 tahun kita di masa pandemi COVID-19, kita diajarkan satu kebudayaan baru, yaitu tentang dunia cyber atau metaverse atau dunia digitalisasi. Nah, dengan 3 tahun ini sebenarnya orang tanpa sadar telah memasuki satu aturan atau sistem kebudayaan baru manusia. Dan kalau kita lihat kaleidoskop di tahun 2022 banyak terjadi penyerangan cyber atau perang cyber ya. Itu kita ketahui juga bahwa sebenarnya sekarang teknologi militer itu sudah menggunakan digitalisasi atau teknologi cyber. Jadi dunia cyber di 2023 ini itu menjadi satu semacam sistem primer dunia, sistem primer global. Sehingga mau tidak mau orang yang ingin eksis atau ingin bertahan hidup atau ingin berkembang, dia harus mau tidak mau memiliki perangkat dan sistem atau infrastruktur cyber yang harus dia bangun dan dia miliki. Ya, ini kita lansir dari sebuah media online. Melansir Tirto ID, Communication and Information System Security Research Center Sirsek menyoroti 3 hal potensi serangan cyber di Indonesia pada 2023, yakni Advanced Persistent Threat, Ransomware, and Supply Chain Attack. Ketua Sirsek pertama Persada menyatakan, untuk serangan APT seringkali adalah bentuk serangan state actor seperti serangan APT 29 dari Rusia yang dituduhkan Amerika Serikat dan sekutu. Jadi dengan menjadi primernya kebutuhan atau sistem cyber manusia, 2023 ini diprediksi akan banyak terjadi perang cyber, karena memang infrastruktur cyber di dunia saat ini memang sudah cukup besar, dan ini bisa mengakibatkan perang cyber jika terjadi gesekan politik internasional. Dan begitupun di dunia bisnis. Dunia bisnis global memang sudah menggunakan mayoritas teknologi cyber sebagai pertumbuhan, perkembangan
dari produk-produk dalam bisnis-bisnis internasional. Jadi Indonesia harus segera berakselerasi dengan kondisi ini pada tahun 2023 untuk menghindari dan memproteksi semua sistem keamanan cyber di Indonesia. Perang cyber masih berlangsung dan mungkin semakin besar dengan kesepakatan bantuan serta pembelian senjata antara Ukraina dan Amerika Serikat. Tentu, perang konvensional saat ini selalu disertai dengan perang cyber yang sebenarnya juga sudah dan sedang berlangsung saat ini. Jadi alutsista militer itu sudah rata-rata memang sudah hibrid dengan teknologi digital dan teknologi cyber, sehingga memang perang cyber ini di beberapa tahun yang lalu di 2023 itu telah berlangsung. Nah, ini diprediksi pada tahun 2023 itu akan terus berlangsung dan bisa saja makin membesar, karena mungkin alutsista konvensional seperti Perang Dunia Kedua itu hanya digunakan berapa persen, namun pada 2023 ini sepertinya akan lebih banyak menggunakan alutsista hibrid dengan teknologi cyber. Kemudian ransomware dan malware juga masih menjadi momok masyarakat global. Lebih dari 30% bentuk serangan cyber datang dari dua hal ini. Indonesia bahkan pernah menjadi korban dengan motif politik dalam kasus surel diplomat Kementerian Luar Negeri kepada pejabat Australia. Surel diplomat Kementerian Luar Negeri telah diretas oleh peretas asal China. File surel yang dikirim ke pejabat Australia mengandung malware body area. Peristiwa tersebut menjadi bukti negara ini masih jauh dari ideal soal pengamanan cyber. Sistem cegah dini harus terus ditingkatkan sehingga kemampuan mendeteksi dan mitigasi serangan bisa lebih baik lagi. Jadi kita lihat 2023 itu banyak atau sudah masuk tahun politik itu. Jadi serangan cyber ini banyak sekarang kemungkinan 2023 ini akan berada dalam dunia politik, karena memang kalau kita lihat perangkat atau infrastruktur politik juga itu memang perlahan-lahan sudah menggunakan sistem cyber atau digital, sehingga ini sangat rawan jika tidak diproteksi atau tidak memiliki satu sistem atau cyber security system. Jadi banyak orang saat ini tidak mengetahui memang bahwa sebenarnya dunia cyber atau dunia digital itu juga harus mempunyai security seperti di alam konvensional gitu. Nah, ini jarang manusia mengetahui bahwa cyber security itu sangat penting. Jadi banyak orang membuka akun media sosial umpamanya ya, atau membuat satu website untuk promosi bisnisnya, promosi popularitas politiknya, namun dia tidak menggunakan cyber security yang kuat gitu, atau kadang dia tidak punya cyber security sama sekali. Itu cyber security itu ibarat rumah. Nah, cyber security itu adalah pagarnya. Nah, tergantung pagarnya mau dibuat dari bahan apa gitu kan, bahan kayu, bahan besi, atau bahan beton cor besi. Jadi macam-macam jenis pagar sistem keamanan itu. Jadi rumah tanpa pagar ya Anda bisa bayangkan kira-kira akan jadi seperti apa gitu kan. Itu semua akan masuk dan entah apa yang akan terjadi gitu. Jadi 2023 itu memang potensi serangan cyber
kepada pribadi-pribadi setiap orang dan kepada institusi perusahaan dan institusi negara, baik itu pusat maupun di daerah, itu berpotensi tinggi untuk terjadi, karena memang terlihat saat ini orang belum terlalu mempedulikan tentang sistem keamanan cyber atau cyber security system. Nah, nanti kalau dia telah kena malware atau serangan cyber, nah dia akan panik gitu kan, dan tapi sayang data-datanya sudah rusak gitu kan. Nah, makanya sebenarnya harus dibikin cyber security system sebelum kejadian. Jadi sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan itu sangat baik gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena sayang jika Anda telah membangun sistem itu malah hancur seketika oleh serangan cyber karena Anda tidak memberi pagar yang baik gitu. Jadi ini sebenarnya adalah refleksi awal tahun atau diskusi awal tahun untuk kita yang memiliki atau semua orang yang telah hidup di dalam dunia maya atau dunia cyber atau digital gitu. Menurut dia, pencurian data masih akan menjadi tren di Indonesia pada 2023. Data dalam jumlah masif semakin dibutuhkan oleh banyak pihak, baik untuk kegiatan legal maupun ilegal. Memang ini terjadi secara global, namun dengan pemakai internet hingga tahun ini yang menembus lebih dari 210 juta penduduk, tentu di Indonesia harus lebih serius dalam permasalahan ini, khususnya Indonesia, karena menjelang pemilu 2024 yang akan terjadi adalah saling retas antar akun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke situs dan aplikasi milik pemerintah. Ini harus diantisipasi sejak awal. Karena itu berbagai kebocoran data masih akan banyak terjadi. Akan bertambah parah jika itu juga terjadi karena adanya persaingan politik, baik di internal lembaga atau di atasnya. Karena kebocoran data terjadi oleh 3 faktor, yaitu serangan cyber, sistem yang error, dan faktor manusia sebagai operatornya, ucap Pratama. Wah, ini kan udah benar tuh. Jadi 2023 itu adalah tahun politik. Di Amerika pun begitu, Amerika Serikat dan di beberapa negara besar dunia. Nah, termasuk di Indonesia. Ini sudah masuk tahapan pemilu ya. Jadi semua ada caleg, ada capres. Jadi itu menggunakan perangkat sistem infrastruktur cyber. Itu ada media sosial, ada website, ada company profiles pribadi, macam-macam yang digunakan oleh calon-calon legislatif, kemudian calon-calon presiden dan wakil presiden, dan begitu juga perusahaan-perusahaan bisnis, perusahaan baru ya, produk-produk, karena kita ketahui bahwa PPKM telah dicabut oleh Presiden Jokowi. Dan sehingga ini menjadi peluang kembali untuk dunia usaha menggeliat, sehingga akan muncul banyak produk-produk itu. Nah, ini akan menggunakan infrastruktur dunia cyber atau digital atau internet itu. Jadi ini yang harus diperhatikan pada awal tahun 2023 agar kita sudah siap gitu. Jadi kalau mobil kita mau jalan, kita harus cek semua ya, keamanan mobil gitu, dari ban, dari setir, dari mesin, dari air di radiator. Jadi semua harus kita cek di awal tahun ini sehingga perjalanan kita dalam 1 tahun ke depan itu berjalan lancar dan sukses gitu. Dunia cyber memang telah menjadi kebudayaan primer manusia saat ini.
baik itu di kota besar maupun di desa-desa, karena semua telah terjaring oleh signal internet itu. Kalaupun satu desa tidak terjaring signal internet, setiap orang di desa biasanya dia akan mencari lokasi yang ada signal internetnya, sehingga otomatis dalam setiap hari dia terakses oleh internet dan kemudian menggunakan perangkat cyber, baik itu media sosial, website personal atau apa saja itu. Merujuk pada data Acronis, lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan data, perihal laporan ancaman cyber dan tren kini untuk semester kedua 2022, mendapati bahwa phishing, upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan dan penggunaan serangan kelelahan multifaktor authentication, sebuah metode sangat efektif yang digunakan dalam kebocoran berprofil tinggi, sedang mengalami peningkatan. Laporan tersebut mendapati bahwa ancaman dari phishing dan surel berbahaya telah meningkat 60% dan biaya rata-rata kebocoran data diperkirakan mencapai 5 juta dolar pada tahun depan. Tim peneliti juga melihat serangan rekayasa sosial telah meningkat tajam dalam 4 bulan terakhir, terhitung untuk 3% dari keseluruhan serangan cyber. Kredensial yang bocor atau dicuri yang memungkinkan penyerang untuk menjalankan serangan cyber dan kampanye ransomware dengan mudah merupakan penyebab dari hampir setengah dari keseluruhan kebocoran yang dilaporkan pada semester pertama tahun 2022. Jadi ya kita harus siap-siap saja, karena 2022 data serangan cyber dan kesalahan sistem cyber itu memang naik ya, cukup tinggi, dan 2023 itu akan tambah naik itu, melihat indikator di tahun 2022. Makanya mulai hari ini ya kita harus berbenah diri dalam menjaga sistem cyber kita itu ya. Dan kita tentu saja hari ini punya akun media sosial, sebagian punya personal website. Jadi kita harus siap-siap saja dan melakukan antisipasi. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu. Oke teman-teman, sekian dulu bahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.